Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimana berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ana Robi di tangan Jundu Channel pada program-program yang tentunya insya Allah bermanfaat buat sahabat Jundu semua. Masih melanjutkan tentang episode sebelumnya, yaitu sejarah Thariqah Sa'adah Ba'alawi, yang dimana di Indonesia ini lagi trending banget orang mempermasalahkan nasab keturunan Rasulullah SAW. Tahu kan, polemik-polemik yang kayak gini nih rame banget kalau di Indonesia. Insya Allah video sebelumnya dan video ini bisa membuat titik terang atau semakin yakin bahwasanya asal muasal dari para habaib itu memang ada. Referensi yang Anda sampaikan pun ini juga berasal dari kitab Manhaj Syafi'i karangan Al-Alama Al-Muhaqqiq Ad-Da'ilallah Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith. Siapa yang nggak tahu nih kapasitas dari Al-Habib Zain ini yang Masya Allah keilmuannya. Dan bagi yang belum tahu di sahabat Jundu, insya Allah mungkin ada kesempatan Anda akan membahas biografi daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, insya Allah. Oke sahabat Jundu, mari kita lanjutkan dari episode sebelumnya ke episode berikutnya di video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah masa Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, maka dilanjutkan oleh keturunannya. Nah, di tangan keturunannya, Thariqah ini tetap memakai atau menggunakan sistem dan metode cara beliau. Tapi karena Thariqah Alawiyah merupakan jalan yang mementingkan tahqiq, yaitu pendalaman, rasa dan rahasia, maka orang-orang soleh atau orang yang berilmu lebih bersikap khumul dan merahasiakan. Alhasil mereka orang hebat, orang soleh, tidak membuat karangan. Dan inilah periode pertama ini berlangsung sedemikian rupa sampai di zaman Al-Aidrus yang wafat pada tahun 864 Hijriah. Dan ketika wilayah penyebaran Thariqah ini semakin meluas, maka diperlukan sebuah karangan-karangan. Ya karena kan mereka yang belajar dari jauh-jauh itu butuh sebuah karangan, dan dia akan dibawa pulang, atau yang mau berdakwah di luar negeri Hadramut juga harus membawa karangan-karangan. Tapi karena orang-orang soleh, orang-orang top di zaman itu belum ada membuat karangan, ya maka bingung juga. Akhirnya terjadi urgensi atau diperlukan sekali ini sebuah karangan-karangan. Muncullah karangan-karangan itu, yang dimulai adalah karangan dari adab Thariqah. Kemudian ada lagi karangan tata cara untuk menjalankannya, yaitu seperti kitab Al-Kibrit Al-Ahmar, Al-Juz Al-Latif, Al-Ma'arij, Al-Barqa, dan sebagainya. Banyak lagi dah tuh karangan-karangan udah mulai muncul pada saat itu. Kemudian dari waktu ke waktu lalu muncullah di antara para pemuka Thariqah ini orang-orang yang memiliki keunggulan dan kecerdasan yang luar biasa. Keunggulan dan kecerdasan dalam bidang ilmu, dalam pengamalan dibandingkan dari teman seangkatannya, bahkan dari orang-orang yang lebih dulu dari mereka. Dan sebagian yang lain bahkan sudah mencapai magom derajat mujtahid dalam bidang ilmu fikih. Sedangkan sebagian yang lain muncul tuh keajaiban-keajaiban kewalian yang dapat menyamai orang-orang di masa lalu, seperti Asy-Syaikh Al-Qutub Al-Habib Abdurrahman Asy-Syaghaf yang dijuluki Al-Muqaddam Tsani atau Al-Muqaddam kedua, dan anaknya Al-Imam Al-Ghaus Al-Habib Umar Al-Mughdar, dan ada lagi Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Bakar Al-Aidrus, dan anaknya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni yang dimakamkan di kota Aden. Dan masih ada lagi orang-orang yang Masya Allah luar biasa, seperti Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim yang mendapatkan gelar atau dijuluki dengan Fakhrul Wujud. Kemudian ada Asy-Syaikh Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan tokoh-tokoh termuka lainnya. Luar biasa Masya Allah. Sehingga Thariqah ini sampai kepada pembaharu menaranya dan penyebar cahayanya, yaitu Al-Imam Asy-Syaikh Al-Qutub Ad-Da'wah wal Irsyad Ghausul Ibad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahib Ar-Ratib. Masya Allah luar biasa. Di tangan Al-Imam Al-Haddad, Thariqah ini mengambil metode baru yang dinamai dengan Thariqah Ahlul Yamin. Beliau berpandangan bahwa yang paling sesuai pada saat itu, di masa itu, adalah yang terdekat dengan keadaan mereka. Dan yang paling mudah untuk menarik mereka menuju sebuah ketaatan adalah dengan menghidupkan kehidupan keimanan mereka. Luar biasa Masya Allah. Dengan peranannya dapat menyiapkan mereka untuk meningkat ke level al-ihsan. Dahsyat. Metode ini adalah metode yang terbaik untuk dakwah.
segitu hebatnya itu, segitu cerdasnya Al-Imam Al-Haddad dalam memikirkan keadaan mereka semua, dan apa yang harus diajarkan jadi ada step by stepnya. Dilihat nih keadaan umatnya, dilihat nih keadaan orang sekitar, kayaknya nggak tepat untuk metode lama, jadi diganti sama Imam Al-Haddad dengan metode barunya. Dan ini memberikan pengaruh yang luar biasa, Masya Allah. Anda kasih contoh ketika kita memberikan nasihat yang tidak tepat karena kita nggak melihat keadaan mereka. Ada orang yang lapar banget nih, udah lapar nggak punya duit. Ketika itu kita datang memberikan nasihat tentang kesehatan. Pak, kalau mau sehat minum susu, makan ayam, pakai telur, sayur, jangan lupa istirahat yang cukup. Ini nasihat cakep nih, luar biasa. Bener, ilmu gizi itu pas tuh, istirahat cukup. Tapi nggak tepat sama orang tersebut. Orang tersebut tuh lapar, dan kita memberikan nasihat tentang kesehatan sedangkan dia nggak punya duit. Yang tepat adalah kita kasih duit, kita kasih lapangan pekerjaan dan lain-lain. Itu yang tepat. Ketika kita berdakwah tidak melihat keadaan yang kita ajarkan, nol besar. Kita harus tepat sasaran kita siapa yang kita ajarkan, siapa audien kita, siapa jamaah kita. Jangan asal kita ngajarin orang yang belum pas untuk keilmuannya, kita ajarin tentang masalah ilmu-ilmu yang tinggi. Jangan yang dasar-dasar dulu. Hal-hal apa kita lihat tuh jamaah kita, dia modelnya kayak gimana, awam, ahwal, atau menengah, atau udah expert, udah advance, udah tingkat tinggi. Kita bisa nilai itu. Begitulah keadaan Imam Al-Haddad dalam menyikapi orang-orang sekitar. Dahsyat, luar biasa. Thariqah ini tersebar sampai di berbagai wilayah dan tetap mengambil metode pilihan ini untuk dakwah umum sampai sekarang. Luar biasa, Masya Allah. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad telah memberikan pengaruh yang sangat penting, dimulai dari wirid-wiridnya, pesan-pesannya, ucapan-ucapannya, dan syair-syairnya terus dituturkan dari lisan kaum muslimin, baik dari benua Afrika, Asia, Eropa, bahkan negeri Arab. Ada Afrika, Tanzania, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lain-lainnya. Semua telah melantunkan dari thariqah yang dibawakan dengan metode Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Hal itu terjadi berkat pengorbanannya dalam menyebarkan ilmu dan dakwahnya, dengan ucapan dan penanya dalam karangan-karangan yang Masya Allah. Beliau membuat karangan yang banyak dalam karyanya. Yang kita kenal tuh ada Nasyuddiniyah, apalagi itu banyak dah ya, karang-karang yang sekarang banyak yang dipakai oleh kitab-kitab orang-orang Indonesia dalam mengkaji atau belajar taklim atau di ponpes. Itu banyak karang-karangan Al-Imam Al-Haddad. Karangan-karangan beliau yang dipandang telah mencakup suatu ringkasan dari kitab-kitab di masa lalu seperti Al-Ihya. Juga beliau mewujudkan teladan yang sempurna pada dirinya, wirid-wirid yang diberkahi, serta para ulama dan orang-orang soleh yang telah berhasil dididiknya, yang mereka semua berhasil karena melalui jalan metode gurunya. Masya Allah. Setelah Al-Imam Al-Haddad, maka metode dakwahnya diemban oleh para imam besar dan para da'i yang terkemuka dari murid-muridnya yang terbaik, seperti Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih yang digelar dengan Al-Alama Ad-Dunya, dan Al-Imam bin Muhammad bin Zain bin Smith, dan anak-anak Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang merupakan bukti didikan dari ayahnya. Luar biasa, Masya Allah. Periode Al-Imam Al-Haddad kemudian berlanjut kepada periode selanjutnya, yaitu periode yang sangat menonjol dalam penyebaran dakwahnya dan memiliki kelebihan dengan pengaruhnya yang sangat besar di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu seorang imam besar, wali besar, yaitu Syekh Al-Imam Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf, yang dijuluki sebagai Syekh Al-Aqtab, dan murid-muridnya dan para imam lainnya seperti Habib Ahmad bin Umar bin Smith, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang Al-Majmu' At-Tahiri, dan saudaranya Habib Tahir bin Husain bin Tahir, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Murid paling terkenal dari tingkatan ini adalah Al-Muhaddis Al-Alamah, orang yang sangat alim, yang sangat mengerti tentang ilmu hadis, Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, pengarang kitab langka Iqdal Yawaqut Al-Jauhariyah, yang di dalamnya dihimpun para sanad-sanad Sadah Ba'alawi.
Dengan demikian beliau telah memberikan pengabdian yang sangat besar kepada kaumnya karena sedikitnya perhatian terhadap hadis dan ulumul hadis di daerah itu. Luar biasa, Masya Allah. Sahabat Jundu dimanapun berada, tokoh yang paling menonjol di antara para tokoh Ba'alawi adalah 3 orang imam. Yang pertama adalah Mufti Hadramaut, yaitu Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mahsyur, pengarang Bughya Al-Murtarsyidin. Kemudian tokoh mutaakhir yang paling langka yaitu Al-Alamah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang memiliki popularitas yang tinggi di lingkungan ilmiah di luar Hadramaut seperti Hijaz, Syam, dan Mesir. Dan yang ketiga, yang tersisa dari para salaf yang meninggikan panji kecintaannya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang wafat pada tahun 1333 Hijriah. Karya-karya yang ditinggalkannya dalam sastra dan tasawuf sangat begitu besar. Mudah-mudahan Allah meridhoi mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tingkatan ini digantikan oleh beberapa tokoh selanjutnya seperti Syekh Al-Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, pendiri Rubat Tarib, dan tokoh kebangkitan ilmiah di masanya yaitu Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin. Kemudian ada Al-Alama Al-Habib Salim bin Hafiz, serta seorang dai besar dan pengembara yang dikenal Al-Alama Al-Habib Umar bin Ahmad bin Sumaid. Dan kemudian tingkatan ini dilanjutkan lagi oleh murid-muridnya yang sudah menjadi imam besar, seorang dai besar yang terkemuka seperti Al-Alama Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asy-Syaghab, Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad, Habib Abu Bakar Al-Attas Al-Habsyi, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar, Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz, Habib Ibrahim bin Umar bin Agil bin Yahya, dan yang sekarang kita kenal yang masih ada di Tarim itu Al-Habib Umar bin Hafiz bin Syekh Bakar bin Salim, yang paling menonjol di Tarim. Sesungguhnya membicarakan para tokoh Thariqah Alawiyah ada pembicaraan yang sangat luas. Mereka memiliki manaqib masing-masing, memiliki karangannya masing-masing. Jadi kalau kita bahas satu persatu tuh Masya Allah indah. Satu itu nggak cukup tuh, pembahasannya panjang. Seperti yang kalau kita bahas tentang kisah Fakhrul Wujud, kehebatannya, luar biasanya, ada hal-hal yang di luar logika pun juga kalau kita bahas tuh enak banget. Luar biasa Masya Allah, dan menjadi hikmah buat kita dalam perjalanan teladan para waliullah. Dan insya Allah Ana akan bisa membuat video biografi atau manaqib masing-masing tokoh Sada Ba'alawi. Mohon dukungannya untuk semua sahabat Jundu agar bisa dibuatkan video tersebut. Insya Allah ya, dukung. Mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon bantuannya untuk share, like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Ana Derobi, sampai jumpa lagi. Salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.